Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina bidzikrillahi tatma'innul qulub walladzi hadara alaina biidznillah alladzi la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pertama kita diberikan kesempatan iman dan Islam serta sehat wal afiyah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut yang istiqamah di jalannya, mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bil khusus Ketua DKM yang serta pengurus yang saya hormati, hari ini mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan pikiran kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Taib, jamaah rahimakumullah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ayat yang kita baca menerangkan kewajiban kita berpuasa. Minimal ada 3 hal yang kita harus garis bawahi. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua kutiba alaikumussyiyam. Dan yang ketiganya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Mati ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan kepada kalian semua, ai wujiba, yakni diwajibkan. Kepencet. Baik. Terakhir, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kita lihat dari maknanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sebagai menunjukkan kalimat ilmu syariat. Kutiba alaikumussyiyam, ilmu tariqah, la'allakum tattaqun sebagai makna ilmu haqiqah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Kenapa kalimatnya alladzina amanu? Pertama, karena jawabannya tiada lain adalah alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang bisa ingat kepada Allah itu hanya karena manusia yang beriman. Dan orang-orang yang bisa mendengar perintah Allah dan larangan Allah hanya karena yang beriman. Dan manusia yang bisa melaksanakan perintah Allah hanya dasarnya karena iman. Contoh, jamaah rahimakumullah datang dari mana-mana duduk di majelis ini, saya yakin bukan karena ingin mendapatkan hadiah duniawi, bukan karena pengen dianggap orang dan warga yang baik, bukan. Kita sudah tidak bicara itu. Atau pengen dianggap supaya menjadi manusia yang berjasa, tidak pernah bicara seperti itu. Alladzina amanu, kita dasarnya karena iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dasarnya iman pada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang bisa meringankan. Itu yang tidak manusia itu menjadi sesuatu yang tidak terpaksa.
Dan manusia yang karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang sesuatu yang menjadikan kendala insya Allah kita jalani karena iman, mudah-mudahan diberikan ketenteraman, ketenangan. Jadi manusia yang setiap langkahnya kita hamba Allah, ya, hamba Allah yang sudah senantiasa apapun yang kita lakukan ini dasarnya karena menanam, karena keimanan kepada Allah. Hakikatnya manusia ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan termasuk pilihannya kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adinakumullah. Lalu apa ciri manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Ciri manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Satu di antara ciri orang beriman itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu bergetar jiwanya. Kenapa? Satu, karena ada di dalamnya. Contoh begini Pak, Bapak kalau misalkan kita duduk di mana-mana, lantas ternyata di samping kita ada yang ngobrol tentang ngadu ayam. Ngadu ayam, seru, ayamnya begini, pukulannya begini. Bapak seneng, misalnya, Bapak seneng. Satu pertanyaannya, kenapa? Ketika kita seneng ini berarti hobi itu, kesukaan, kebiasaan itu ada di dalam hati Bapak. Betul atau tidak? Ibaratnya begitu. Atau begini lagi dah yang paling gampang. Bapak lagi duduk di mana, lagi ngopi di mana, lagi istirahat di mana, tiba-tiba ada orang ngomongin tentang masalah perempuan cakep. Nah, kontan Bapak ini ikut nanya, di mana Mas? Gitu misalnya ya. Yang iya Mas, ya gitu. Orang yang respon dan respek seperti itu, kenapa dia senang terhadap pembicaraannya? Satu jawabannya, karena memang ada di dalam hatinya. Subhanallah. Satu lagi saya ngambil istinbat, perumpamaan. Ada orang di sebelah kita ini ternyata berbicara tentang bisnis dan keuntungan bisnis. Kalau Bapak senang bisnis, kira-kira minimal senang nggak dengerinnya? Nah minimal begitu. Apalagi nanya, bisnis apa Mas? Di mana? Boleh nggak saya ikut? Nah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah, kenapa dia bergetar? Nggak ada lain karena memang tiada lain, salah satu di antaranya karena memang Allah tertanam dalam jiwanya. Allah tertanam dalam kolbunya. Makanya manusia ini untuk menanam sebuah kebaikan itu di hati. Juga manusia menanamkan kejelekan itu di hati. Kalau nggak pernah kita tuh menerima ketentuan Allah, selalu menolak, selalu menghina, selalu kemudian kita dengki, selalu kita iri, yang ditanamkan dalam hati kita, maka buah-buahnya pun menjadi manusia-manusia yang sirik. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita menanamkan sebuah kebaikan terhadap kalimatullah, ay zikrullah, pada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya buahnya pun adalah yang senantiasa menuntun, membimbing kita. Dan zikir ini membimbing kita bukan dunia Pak, dari dunia sampai akhirat. Zikir ini membimbing kita, kolbu kita diterangkan, dikenalkan dengan Allah yang maha benar. Pada dasarnya tiada lain adalah agar kita makin mendekat, makin cinta. Itulah namanya membuka pintu ma'rifat. Ya, jadi zikir itu membuka hati, mengenalkan pada Tuhannya. Jadi bahasanya begini, saya sholat, saya baca Quran, saya puasa, saya sedekah, saya haji, saya umroh, saya sujud, saya tahajud dan sebagainya. Ya Rob, aku ini bukan hanya senang gerakannya, bukan karena senang dengan bacaannya, tapi kapan ya Allah kami dikenalkan terhadap Tuhan ataupun sembahan yang kami sembah, yakni Engkau Rabbul Jalali, Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan kami ya Allah, agar kami tambah yakin, tambah nikmat, tambah istiqomah.
Bukan hanya gerakan dalam sholat itu cuma mengundang capek dan lelah, bosan. Bukan hanya nikmat pujian dengan sedekah karena orang makin tahu dengan sumbangan dan santunan, tapi kami karena ingin kenal dengan Engkau ya Allah. Nah ini Pak, nanti lama-lama dibuka dengan ma'rifatul sifat. Apa ma'rifatul sifat itu? Yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah kenalkan diri kita dengan sifat-sifatnya Allah. Apa sifat-sifatnya Allah? Ya salah satunya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan sebagainya. Sifat-sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu di antaranya? Yang pertama wujud. Wujud itu adanya Allah. Ya Rabbana. Jagat raya yang terbentang luas, lautan yang biru membentang, hijau ranaunya dedaunan. Semua tertata rapih karena memang kekuatan dan kemuliaan kesempurnaan Engkau ya Allah. Kami saat ini juga bisa ta'lim, bisa duduk di sini. Ini bukan karena kekuatan kami sehat semata, tapi takdir-Mu yang membimbing hamba ya Allah. Betapa kami tidak bersyukur kepada Engkau. Pagi-pagi kami telinga hamba ini yang ahli maksiat diperdengarkan azan. Lantas hati kami diridhokan untuk melaksanakan wudhu, kemudian berangkat ke masjid sholat jamaah. Ya Rahman, kalau bukan anugerah dan bimbingan Engkau nggak mungkin ya Rabbana. Betapa nikmat anugerah Engkau sebenarnya, dan Allah tidak pernah memberikan sebuah kewajiban apapun yang dilaksanakan hambanya kecuali Allah udah ukur kemampuan hambanya. Ya Rahman, cuma terhalang karena tidak sabar, karena terhalang tidak syukur, karena kita yakni menjadi orang-orang yang tidak qanaah, sehingga kita kadang-kadang menyalahkan sebuah ketentuan hidup ini. Kenapa sih rugi? Kenapa sih sakit? Kenapa sih sulit? Kenapa sih masalah? Kenapa sih bahla? Ya Rahman, makin jauh hamba untuk tidak kenal dengan Engkau, bukan makin dekat, tetapi hamba makin senantiasa makin gelap jiwa hamba, bukan makin tentram, tapi makin kacau jiwa hamba. Ya Allah, ini hadirin rahimakumullah. Jadi dengan iman ini hakikatnya kita mendekatkan, menanamkan dengan Allah pada dasarnya. Kemudian kita mengenal dengan Allah yang disebut dengan ma'rifatul sifat. Wujud tadi adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, mohon maaf. Nah ini banyak wasilah dan banyak nasihat. Selain dari mulut orang lain, mendengar kita dari guru, dari sahabat, dari kawan dan lain sebagainya. Dengan sifat ma'rifat sifat ini menuntun kita untuk dijadikan waspada. Kenapa? Karena dengan sifat wujud tadi itu, ya Allah, adanya ini karena diadakan ya Allah. Maafin kalau hamba ini suka merasa ada kekuatan, ada ilmu, merasa terpengaruh, merasa berpengaruh, merasa punya jasa, merasa kaya, merasa punya ilmu, merasa terhormat. Ya Allah, ternyata hamba ini banyak maksiatnya ya Allah. Kalau orang-orang di luar sana mereka berbuat maksiat karena memang di tempat maksiat. Orang-orang di luar sana mereka melakukan maksiat, memang pekerjaannya maksiat. Ternyata hamba ini bisa lebih hina daripada mereka ya Allah. Kenapa? Hamba di tempat yang baik tapi nggak berasa maksiat hamba. Tadi itu merasa baik, merasa benar, merasa berjasa. Akhirnya ngomong kita nggak mau kalah. Kadang-kadang kita juga egois, karakter yang kita miliki. Nggak ada santun lagi, jangankan orang lain, termasuk dengan istri dan anak-anak kita. Ya Rahman, seperti ini akhlak hamba ya Rabb. Subhanallah. Inilah hadirin rahimakumullah, jelang datangnya Ramadan, biar sopan kita dengan Allah. Mudah-mudahan Ramadan juga akan santun terhadap kita, karena kita sudah santun dengan Allah Subhanahu wa taala. Min ya rabbal alamin. Ini hadirin rahimakumullah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatu bisifat, dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah seperti itu, manusia itu menuntun waktu-waktunya itu untuk berhati-hati. Dan membuka kehati-hatiannya itu adalah selalu bertaubat. Ya Allah, karena hati ini, kolbu ini sudah menunjukkan hamba ini bukan ahli ibadah. Hamba ini bukan kebanyakan ahli ibadah, kebaikan. Tapi ternyata hamba ini ahli maksiat ya Allah. Duduknya sampai hamba di masjid, tapi kedengkian hamba enggak keluar dari masjid, dari hati hamba. Duduknya hamba sedang sujud kepada Engkau ya Allah di masjid, tapi kangkuhan hati hamba kadang-kadang enggak pernah keluar ketika hamba sedang sujud dan sedang sholat.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Muncul sifat tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi sifat-sifat taubatnya ini muncul. Karena orang yang bisa memperbaiki pendekatan diri kepada Allah bukan sibuk dengan melihat aib orang lain, tapi dia sibuk melihat aibnya sendiri, ngobatin aibnya sendiri, bukan ngobatin aib orang, bukan mencela, bukan menghina, karena kita juga tempat celaan di mata Allah. Tadi dengan sesadar-sadarnya bahwa kita adalah gudangnya maksiat. Ya Rabb, ibadah yang kami lakukan, sujud dan ruku yang kami kerjakan ya Allah, tapi batinnya kami dengan maksiat kepada Engkau ini tidak pernah berhenti ya Rabb. Kadang kurang sabar hidup ini, kurang nerima kadang hidup ini. Kadang-kadang kami ini suka menghujat ketentuan Engkau, seperti enggak nerima, seperti menyalahkan takdirmu ya Rabbana. Kalau kami tidak pernah dibuka kesadaran hati yang paling dalam, kapan kami sadar ya Rabb? Umur hamba makin lama, bukan makin muda. Hamba ini makin lama, bukan makin kuat ya Rabb. Tapi hamba ini makin lama makin lemah. Dan rasanya kami menunda semua kebaikan rata-rata antara aja ibadah mah. Kalau sudah tua, tapi punten mohon maaf sampai sekarang kita tuh kan gak merasa tua Pak. Dikasih umur 30, oh apalagi gagah-gagahnya. Kasih 40, wow, kalau bisa nyari lagi kan Pak ya. Cuma nggak pada berani aja. Kalau udah berani terusin, gitu. Jangan nyontoh Pak RW. RW belum berani dia, subhanallah. Contohnya gitu. Sampai umur 50 tahun, mohon maaf. Rasanya kita ini dibilang tua itu belum siap Pak. Betul Pak tidak Pak? Astagfirullah, itulah nafsu. Ntar ibadah mah kalau udah tua. Tapi kapan kita ngerasa tua Pak? Kalau udah jompo nggak bisa itu baru. Iya. Kadang kita punya cucu Pak. Punya cucu pertama dipanggil kakak itu rasa-rasa risih gitu loh. Betul Pak tidak? Pengennya tuh panggil om gitu loh. Allah. Itu nafsu kayak gitu Pak, membungkus kita Pak. Biar kita tuh khilaf, biar kita tuh lupa. Apalagi kalau kita ternyata, mohon maaf, di samping kita dewasa usia kita, 40, 50 lebih, kemudian kita sukses, mohon maaf Pak, sekarang kan zaman HP, kan bisa kita hubungan lagi, kita bisa CLBK lagi sama mantan-mantan kita dulu, betul Pak? Allahu Akbar. Mohon maaf, yang sedikit jangan kesinggung. Di sini kita menyadarkan bareng-bareng. Ya Pak ya, setuju tidak Pak? Jangan sampai ada yang tersinggung di sini, jangan Pak. Yuk kita belajar nyadarkan diri. Kalau nggak di sini kapan kita Pak? Dulu kita kejar-kejar dia, nolak. Karena kita masih miskin. Sekarang kita udah sukses, punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan di mana-mana. Kita kontak sekali, terus dia 100 kali dia ngontak kita, betul Pak? Astagfirullah. Ini kiai pengalaman, iya sekalian gitu loh. Subhanallah. Subhanallah, hati-hati Pak. Kapan kita benernya ini? Kapan kita benernya ini ya Allah? Inilah hadirin rahimakumullah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuka pada diri kita pintu-pintu dengan iman, kemudian kita selalu membuahkan alladzina yadhkurunallah tadi, makin menanamkan qalbu kita ditanamkan dengan kalimat Allah, 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 selalu dan selalu. Itu zikir kopinya Pak ya. Allah, 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 Allah. Dan mencari guru. Sebab itu bukan guru lahiriah. Kenapa saya katakan bukan guru lahiriah? Kalau guru lahiriah fikih, guru baca Quran, banyak. Tapi kalau misalkan di zikir itu harus bersanad. Sanadnya harus sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan ilmu tariqah. Ya. Mau tariqah, apa yang pertanyaan apa ya? Mahiyat tariqah. Apa tariqah itu? Tariqah itu ilmu, jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau begitu bukankah salat juga tariqah? Betul. Ngaji begini bukankah tariqah? Iya. Sedekah juga tariqah? Betul. Rumah tangga juga bukan tariqah? Iya. Baca kitab bukan itu tariqah? Itu juga tariqah. Tapi namanya tariqah am. Apa tariqah am itu? Tariqah umum. Kalau gitu yang kita cari tariqah apa? Khas.
Kenapa thariqah khas itu? Karena kita ada pembimbing. Siapa yang bimbing? Adalah para mursyid-mursyid kita. Kenapa tugasnya murid itu? Membimbing murid-muridnya. Baik dalam keadaan sehat, sakit, hidup, tidak hidup, sama. Walaupun sudah meninggal dunia, kalau para mursyid kamil ini, mereka itu senantiasa membimbing murid-muridnya. Jamaah rahimakumullah. Iya, itu yang saya rasakan. Saya akan cerita dah kalau begitu. Biasa kalau ngaji pakai cerita itu nggak ngantuk gitu ya. Nah, saya pernah cerita ketika Hadratus Syekh meninggal dunia, Yai kami, Yai Mahfud Syafi'i dan Syekh Mustaqim bin Husain di Tulung Agung, Jawa Timur. Thariqahnya adalah Sadziliyah. Pada saat itu kami sedang membangun pondok pertama-tama sekali. Ini dua-duanya sudah meninggal dunia. Kami ternyata didatangi. Subhanallah. Pertama Hadratus Syekh Yai Mahfud Syafi'i, kedua Hadratus Syekh Mustaqim. Ini gurunya beliau memang. Itu cukup beliau datang kepada kami cuma memandang dengan senyum, memberikan support. Subhanallah. Makanya kami bisa bicara seperti ini tiada lain karena memang ada izin dari guru, Pak. Bisa bicara seperti ini tuh nggak bisa sendiri, ada izin dari guru, dan guru memberikan memberikan izin pada kami, ya kami sampaikan seperti ini. Jadi sanadnya nyambung dari gurunya sampai kepada para tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sampai kepada malaikat Jibril sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu, Pak. Peribahasanya, andaikan kita misalkan di akhirat ini katakanlah paling buncit, paling terakhir, tapi kalau sambungannya tetap nyambung, gerbongnya walaupun yang paling belakang tetap ke bawah nyampe, itu aja harapannya. Ini hadirin rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya intinya belajarnya adalah zikrullah. Makanya jangan sampai ragu. Tadi alhamdulillah imam kita baca zikir la ilaha illallah. Jangan ragu, Pak. Yang yakin. Kenapa? Karena akhir zaman ini tahu iblis ini, Pak, jalan yang benar itu. Iblis itu tahu ketika manusia akan calon-calon kekasih Allah. Makanya mulutnya ketika manusia-manusia ini senantiasa bisa dikacaukan. Ngapain itu zikir? Zikir apaan itu? Zikir kok keras-keras? Ya, karena zikir itu hakikatnya ada dua. Ada jahar, ada khafi. Ada yang dijaharkan, diucapkan, ada yang tidak. Lu kenapa ada orang yang zikir betapa nikmatnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, saking nikmatnya. Orang kalau sudah terbawa dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kenikmatan luar biasa. Contoh begini, Pak. Bapak lihat final bola, misalkan Bapak idolanya Persib ya, atau Jakarta itu Persija, atau Persikabo. Apa Bapak idolanya main bolanya itu yang di sana, yang Irian Jaya atau yang mana? Ya misalnya ceritanya ternyata final, Pak. Kemudian ternyata hampir perebutan bola di mulut gawang, ditembak oleh katakanlah pemain yang kita andalkan, kita sukai. Ternyata gol. Kira-kira teriak nggak, Pak? Teriak gol, puas, dan sebagainya. Itulah kenikmatan ketika kita sedang antara tubuh dan jasad, ketika menikmati sesuatu dia akan teriak, Pak. Kenapa? Saking nikmatnya. Makanya rasakan dulu kenikmatan tersebut. Saya juga suka kan lihat poli ya. Kalau cemesan yang nukik kayak gitu sampai nggak bisa di blok, Pak, dia teriak juga. Masya Allah, bukan Masya Allah lagi, Pak. Ya kan gitu ya. Kalau Masya Allah mah bagus ya. Yes gitu. Ibaratnya gitu ya, Pak ya. Itu tanpa disadari. Kadang-kadang sama orang di rumah, apaan sih kan gitu ya. Subhanallah, sampai kayak gitu dari sana. Itulah seperti itu, Pak. Zikir itu saking nikmat itu seperti itu, kan diajak dari dalam, bukan dipaksa, nikmatnya. Tapi kalau misalnya tempat-tempat yang lain nggak begitu. Zikirnya kopi, tersembunyi. Allah, 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 Allah. Lagi naik motor, naik mobil, ya, lagi masak. Gimana kalau lagi dengan istri? Mohon maaf, lagi tidur.
Lantai mohon maaf sampai kita setubuh dengan istri. Wajib, tapi jangan disuarakan. Karena saking nikmatnya, Allahu Akbar, nggak usah Pak. Nggak usah. Cukup dalam hati aja. Allah iya. Astagfirullah. Jangan Pak ya. Cukup dalam hati aja. Cukup hati aja, nggak usah. Iya. Ini kayak ngancemen bola ini. Nggak boleh Pak ya. Cukup Allah dalam hati aja Pak. Kenapa masalahnya? Siapa tahu pas jadi darah daging kita, benih kita, anaknya soleh. Iya, ini kadang-kadang ini nih, karena ngajinya lambat, apalagi nggak ngaji, pengantin baru merem semua. Itu nggak boleh Pak. Iya, udah merem lampunya dimatiin lagi, ya kan gitu. Makanya pas lahir anaknya gosong. Yang cerah dong ya, gitu maknanya, cerah hatinya, cerah pikirannya, jadi generasi yang soleh. Bapak maknya nggak lupa dengan Allah, lantas juga senantiasa selalu mohon pada Allah, insya Allah terlahir anak-anak soleh, soleha, gitu Pak. Ini kadang-kadang buru-buru wudhu, buru-buru baca, main rontok, main gabruk aja kan gitu. Nah ini Pak adinahimakumullah, tolong ya kita belajar dari sini berangkat. Insya Allah kalau sudah begitu, mudah-mudahan kita terpelihara. Jadi ternyata hadirin rahimakumullah, banyak nikmat-nikmat Allah ketika kita senantiasa merasakan nikmatnya dunia, minum, makan, tidur, semua yang kita makan, yang kita nikmati. Kalau ketika kita memang niatnya zikrullah, kolbun kita ingat dengan Allah, bersandar selalu pamitan dengan Allah, ada satu kegiatan yang kita laksanakan baik minum, makan, seumur hidup nggak bakal lupa, nikmat. Saya pernah cerita dengan rekan saya yang kebetulan satu tarekat bimbingan. Dia bilang saya itu gak pernah merasakan makan nikmatnya. Allah angkat pada waktu itu, ternyata nikmatnya luar biasa. Jadi rasanya makan itu bukan karena istimewa makanan lauknya, bukan karena istimewa karena dengan menunya, tapi saat itu ketika makan itu ingat zikir dengan Allah, dan Allah membuka mata hati kami dengan kenikmatan makan itu dengan Allah, sampai sekarang gak pernah. Dan saya pun pernah merasakan itu, tapi yang lain gak usah diucapkan, yang lainnya subhanallah, nikmat Pak, nikmat. Kalau sudah begitu kita tidak memburu yang lain. Ya Rabb, engkau bisa memberi dan memberikan kesempatan nikmat itu di mana saja ya Allah. Apa nikmat kami sedang berkendaraan? Bisa saja Pak. Nikmat lagi naik motor, dilihat angin itu, pepohonan itu bergoyang. Kok ketika bergoyangnya pepohonan itu apa yang kita rasakan? Ya Allah, itu pohon kok bahagia amat gitu Pak. Itu pohon itu kok seneng amat. Ini kok pohon itu gembira amat. Ternyata bukan begitu Pak. Allah sedang menggembirakan hati kita, maka melihat pepohonan itu seperti ikut gembira dan bahagia. Subhanallah. Lumayan Pak, lumayan. Walaupun beberapa detik lumayan. Ternyata hati kita itu artinya ditengok oleh Allah, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadirin rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi akhirnya membuka hati ini untuk apa? Mentalitas taubat. Makanya Al-Imam Syahrani dalam kitabnya Al-Minhajus Saniyah mengatakan itu pada bab yang pertama tentang bab taubat, bahwa taubat itu memang terbagi dua. Ada bidayatut taubah, ada nihayatut taubah. Kalau bidayatut taubat itu taubat permulaan. Kalau nihayatut taubah itu maknanya puncaknya daripada taubat. Apa ciri-ciri daripada bidayatut taubat? Ciri manusia taubatnya pemula biasanya ayyuk li'anil maksiat. Mereka itu berusaha untuk mengurangi taubat ini. Dikit-dikit orang maksiat itu nggak bisa langsung Pak, nggak bisa langsung, biarin pelan-pelan. Tapi ada keinginan sedikit-sedikit. Yang tadinya subhanallah sholatnya jarang, sekarang sudah mulai dirajinkan. Yang tadinya pekerjaannya main gapleh mulu, ya Pak ya, di pos ronda pojokan, kadang-kadang goceng-gocengan awalnya, akhirnya jadi 50 ribuan, terakhir jadi 5 jutaan. Hati-hati, jangan sekarang. Sayangi diri kita Pak. Mohon maaf, sesayang orang lain tidak ada yang lebih sayang diri kita terhadap diri kita sendiri kecuali diri sendiri. Sayangi Pak, sayangi Pak.
Allah sempurna kasih kita ini Pak. Sempurna Allah kasih kita ini. Coba kita dikasih akal, alhamdulillah masih sempurna, masih ingat, masih sadar. Bisa kita menyapa orang, sadar kita sedang di mana. Ini anugerah pemberian Allah yang terindah. Luar biasa Allah memberikan yang sesuatu yang terindah buat diri kita. Kenapa? Oleh karena itu sayangi diri kita. Jangan diceburkan kita kepada maksiat terus. Jangan biarkan diri kita itu kepada sesuatu yang dosa terus. Angkat diri kita dengan sesuatu yang pahala, yang kebaikan dalam menujunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita sayang terhadap diri kita seperti ini, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan berpengaruh. Kalam kita ini Pak, ucapan kita ini Pak, apabila kita sampaikan kepada keluarga dengan dasar karena kita iman, karena dasarnya kita takut, karena dasar karena cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sampai di telinga tapi sampai di kolbu. Pantas nasihat kita kurang nurut anak-anak generasi kita ini, mohon maaf, mungkin kalam kita masih terbawa oleh nafsu. Ya kan? Pengennya tuh kamu itu bagaimana? Mohon maaf. Enggak ada hati manusia siapapun di antara kita yang diubah oleh kita tuh enggak ada. Cuma syariatnya saja, wasilahnya lewat pengajaran kita. Tapi manusia bisa berubah baik itu karena hidayah Allah. Ini hadirin rahimakumullah. Dari sini kita berangkat bahwa kita itu ikhtiar yang maksimal tapi nggak pernah ngaku. Sampai kita untuk menghilangkan pengakuan sampai yang minimal gitu. Ikhtiar kita yang maksimal untuk yang terbaik buat keluarga, buat orang lain dan buat masyarakat, tapi minimalis pengakuan kita bahwa mereka berubah itu karena hidayah Allah. Dari situ Pak. Sudah kita sampaikan, sudah kita terangkan dan sebagainya, ternyata tidak berubah. Jiwa kita nggak usah kesel. Mungkin mereka belum paham hari ini, siapa tahu besok lusa. Lusa juga belum bisa, siapa tahu yang akan datang. Yang akan datang juga masih belum kelihatan berubah. Siapa tahu akhir hayatnya diberikan hidayah oleh Allah. Jadi orang-orang yang tertanam kolbunya dengan zikir menanamkan optimis bukan pesimis. Gitu Pak. Ini ada air Pak, minum dulu Pak. Ini ngajinya serius banget ini. Sampai lupa minum ya. Silahkan Pak, mudah-mudahan minum air lahir dan batin. Ya jadi obat, karena kita ini sedang belajar zikir, ngenalin diri kita, kolbu kita yang paling dalam terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hadirin rahimakumullah. Itu aja. Apa yang paling pertama? Taubat, ciri manusia taubat pemula, ayyuqli 'anil maksiyat. Mereka ini berhenti perlahan-lahan meninggalkan maksiat. Yang kedua, nyesel. Jadi Bapak kalau misalkan bangun subuh kesiangan, itu agak nyesel, alhamdulillah. Berarti pribadi taubat kita itu sudah mulai terbangun. Bapak terlambat untuk sedekah. Ternyata katakanlah orang-orang sedekah ke masjid ini berlomba, tapi ternyata Bapak kurang berlomba. Ya Allah, nyesel. Kira-kira kalau misalkan ada orang diumumkan masjid, alhamdulillah jamaah rahimakumullah, hari ini ada hamba Allah memberikan jadiahnya kepada masjid kita sebanyak 5 juta. Kira-kira kita iri apa tidak? Apa biasa-biasa saja? Siapa itu? Oh, gini itu ya. Oh doang. Subhanallah. Ya Allah, alhamdulillah. Pak Anu, Bu Anu, tetangga kita ternyata bisa sedekah sampai seperti itu. Ya Allah, kapan saya bisa seperti mereka? Itu tertanam. Ini makumullah. Orang-orang sudah bisa berangkat ke masjid, alhamdulillah. Saya belum berangkat ke masjid. Ya Allah, ini tandanya udahan ya? Oh belum, terus Pak? Oh terus ya. Ya Allah, orang-orang bisa berangkat umroh, orang-orang bisa berangkat haji. Ya Rabbana, kapan saya ya Allah? Nah talbiyah Bapak di situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ngadu hati kita pada Allah, ya Rabb. Itu orang lagi acara, mereka sedang dalam rangka walimah, dalam rangka syukuran mau berangkat haji, berangkat umroh. Ya Rabb, yang saya dengar orang lagi, kapan saya ya Allah? Gitu Pak. Adu aja.
Memang saya nggak punya uang, memang saya nggak punya ilmu seperti orang-orang, memang saya nggak punya, tapi saya punya Engkau ya Allah. Itu saya praktekkan di 2008 Pak. Di 2008, 2009 itu Allah kabul Pak. Ditelepon saya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, punya paspor? Paspor dari mana? Saya paling perjalanan ke Tasik, ke Garut, ke Bandung. Ilo pakai paspor. Saya bilang kan begitu. Akhirnya kalau gitu mohon maaf Pak ya, bikin aja. Ini ada dananya, mohon maaf dia bilang gitu. Ini ada rezekinya, santrinya aja Pak. Saya kasih. Dikasih, akhirnya saya bikin. Waktu itu masih di Kerawang Pak. Di Bekasi belum terlalu waktu itu. Saya bikin Pak. Selesai, mohon maaf Pak, kalau sudah nomornya aja di kalpur. Terus ternyata 2009 saya berangkat Pak. Subhanallah. Nikmatnya sampai sekarang Pak. Memang kepengen. Ya kalau misalkan dengan tarbiyah orang, misalkan Bapak Ibu sekalian, kita doakan mudah-mudahan Pak Anu, Bu Anu yang berangkat umroh ini, mudah-mudahan umrohnya diterima Allah Subhanahu wa taala atau menjadi haji yang makbul, yang mabrur, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Gusti, ini yang berangkat orang lain, hamba-Mu yang lain. Kapan hamba-Mu aku ini ya Allah? Ini kontan sama Allah Subhanahu wa taala berangkat. Berangkat 2009 sampai di sana, hadirin rahimakumullah, ternyata izin Allah Subhanahu wa taala banyak keistimewaan. Apa salah satunya? Ketika di Madinah nih Pak, di Madinah atau di Mekah ya? Di Madinah Pak. Ketika di Madinah azan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu keluar cahaya kemasan seluruh masjid ini, penjuru masjid ini. Saya itu 2009 pertama kali berangkat. Akhirnya saya berangkat lagi tahun 2012. Saya tunggu Pak, kok nggak begini ya? Oh, berarti kemarin itu bukan yang dilihat oleh mata lahir. Oh, itu bukan berarti mata lahiriah, tapi Allah tunjukkan ketika asyhadu anna Muhammad memancar di Madinah ini, kan makamnya dekat makam baginda Rasulullah, itu ternyata memang itu batin ya. Oh gitu ya Allah, subhanallah. Jadi mata batin ini Pak, kalau udah dibuka sama Allah, nggak ada bedanya seperti kita melihat dengan mata lahiriah gitu loh Pak. Bahkan lebih jelas. Saya sering kalau di pondok saya ini Pak, di pesantren saya, ngelihat santri yang mirip, tetapi ternyata santrinya bukan manusia, santrinya jin Pak. Pakaiannya gitu ya, gelagatnya kayak apa. Kadang sudah saya panggil, astagfirullahaladzim. Ternyata dia mah bukan orang, tapi jin, ada yang segitu. Tapi ya karena dari zaman bujangannya pernah saya diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan yang kayak gituan. Ini mohon maaf jadi panjang nih. Mohon maaf, nggak apa-apa lah ya. Pernah bertemu dengan yang kayak gituan sebangsa jin. Pada saat itu ternyata izin Allah Subhanahu wa taala, saya hanya membantu orang ada yang kehilangan pada waktu itu. Saya bilang, Bu, mohon maaf saya nggak bisa. Udah terserah Bapak aja sebisanya gimana. Ya saya zikir aja, bisanya saya zikir. Niatnya juga bukan nyari itu. Ya cuma setelah itu kasih isyarah, mohon maaf Bu kesini. Kira-kira Ibu kenal gak isyaratnya dengan apa? Dengan ciri-cirinya. Pertama orangnya kulitnya putih, terus kemudian tingginya segini, rambutnya segini, dia punya baju warnanya ini, terus bentuknya kayak gini, mindsetnya begini. Apa dia bilang? Lah Pak, itu mah adik saya. Mohon maaf, udah segitu aja ya yang diteruskan. Saya bilang itu seperti itu. Selesai begitu, malamnya Bu Pak, saya digebrak, waktu itu saya masih bujangan, digebrak pintu Pak, ditendang, des. Bahasanya kasar, jin itu emang gak ada yang itu, jin itu. Keluar lu, katanya begitu Pak, tantang. Gara-gara lu niat gua ketahuan, katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Apa? Perasaan saya nggak punya urusan sama orang ya Rob. Cuma ada prinsip situ, awas. Kalau kita sudah berhadapannya kayak gitu tuh kita jangan emosi, tenang, ya kan? Berarti dia nunggu di luar, saya di dalam. Kalau saya marah keluar karena dengan emosi, pasti saya jatuh. Kalau dia masuk dengan emosi, insya Allah dia akan jatuh dengan kita. Akhirnya nggak jadi Pak. Akhirnya ternyata malam kedua diaju tanding Pak. Persis Pak, jin itu ternyata tahu sifat kita, kebiasaan kita, hati-hati tuh Pak. Makanya mohon maaf yang punya amalan-amalan jin, hati-hati tuh Pak. Itu dengan ilmu-ilmu hikmah, hati-hati tuh Pak. Dia tuh tahu karakter kita, yang kita suka tuh tahu dia. Yang kita tidak suka tahu kita Pak. Nah singkat kata kenapa saya katakan gitu, akhirnya dia ngajak berantem, jurus Pak pakai bela diri tuh. Ternyata yang paling saya ragu, kok jurusnya dia pasang pada jurus saya. Loh, itu kan jurus saya pasangannya. Ya sudah sekarang,
Ternyata memang dia serangan itu pakai bola api yang bulat, tek keluar tuh seperti setiap pukulan tuh keluar 2 kali Pak. Des, Allahu Akbar, terasa panas. Yang kedua kali ternyata alhamdulillah nggak apa-apa, nggak kena. Baru dari itu salaman Pak, salaman. Dia awalnya turun tuh dari atas itu terbang bersayap, gagah banget 3 kali, tek tek tek, salaman. Setelah salaman, langsung saya kata, awas, kamu jangan macam-macam lagi saya sampaikan. Dengan siapapun orang yang kenal saya, apalagi guru-guru murid-murid dan termasuk daripada keluarga saya. Iya, selesai. Saya nggak nyangka di sini ada seperti ini. Dia terbang. Oh subhanallah. Tapi itu pengalaman sekali Pak seumur hidup. Saya nggak mau lagi Pak. Yang kayak gitu. Karena memang apa? Kita ini bukan belajar pengen tahu apa-apa alam jin, tidak. Kita pengen belajar zikir, kolbu kita tertanam dengan kalimat thayyibah biar kita lama-lama terbuka kenal Allah, bukan kenal jin. Gitu Pak. Nah insya Allah kalau kita seperti itu biasanya Pak, hati-hati. Kalau misalkan kita seperti itu hati-hati, apalagi niatnya seperti itu, amal seperti itu, makrifatnya dengan jin tuh bisa. Ya Pak ya, jin iblis tuh bisa memberikan manusia makrifat, hati-hati Pak. Makanya di situ kita perlunya guru, bimbingannya guru itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Nah ini pengalaman saya tuh zaman bagelah. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah yang kayak gitu itu memang ada. Tetapi kalau memang kita bukan tujuannya itu, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa hadirin rahimakumullah. Jadi ciri manusia yang taubat pada Allah ayyuqlanil maksiyah, yang pertama mereka ini berhenti, ngurangi. Nah yang terakhir ayyandama ala fi'li, kita ini senantiasa nyesel ya Allah. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita tertinggal dengan kebaikan, kita tuh nyesel. Nah itu alhamdulillah Pak. Berarti pintu taubat itu yang pertama kita sudah mulai. Jadi namanya dalam bahasa ilmu, dalam kitab yang disebut Al-Minhajus Saniyah, Al-Imam Ahmad Syahrani mengatakan ini termasuk daripada bidayatut taubah, permulaan taubat. Kira-kira kita udah bisa begitu apa belum Pak? Mudah-mudahan ya kita dibisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa kita dibisahkan sama kita tuh, nggak ada. Penting kita berdoa, yang ikhtiar, yang yakin, terus belajar, tambah ilmu, lama-lama mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Nah yang terakhir yang disebut dengan nihayah, ya bidayah wan nihayah, puncaknya taubat bagaimana? Nah ini salah satunya itu kita itu ra'yul hasanat. Salah satu di antara bidayah, ya puncaknya taubat itu ra'yul hasanat, meninggalkan untuk menyangka diri kita ini baik. Jangan kenal, jangan pengen tahu, jangan merasa tahu kita ini udah baik. Awas tuh. Saya itu udah sholat, saya itu udah ahli ibadah, saya itu sudah tekun, saya itu udah ahli taubat, saya udah ahli tahajud. Itu jangan tahu Pak. Jadi silakan kita kerjakan kebaikan sebanyak mungkin dengan sunat dan wajibnya, dengan zakat dan infak sodakohnya. Tapi mohon maaf hati ini pengen kenal Allah. Terima kasih ya Allah, malam ini kami bisa dibisahkan bisa tahajud. Tuh kembali, terima kasih ya Allah. Ke Allah, terima kasih ya Allah, hari ini saya bisa sedekah. Alhamdulillah, ternyata saya tanya sama guru saya, Ustadz hari ini program di pesantrennya apa? Alhamdulillah Pak, saya ditanya, insya Allah besok dalam beberapa hari ini, bahkan besok insya Allah saya bikin tempat wudhu, insya Allah saya akan cor itu saya buku semen, kemudian semen itu belum saya beli, udah gitu aja ceritanya, ya kan ya. Ini diantaranya hadirin ilok saya udah ngomong dantak begitu nggak paham, ya kan, ibaratnya begitu. Nah. Terserah ya materialnya mana, yang penting alamatnya ke tempat saya, gitu aja. Ya, nah ini hadirin rahimakumullah, ini hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Masa ngedengerin saya doang? Dengerin dong ngomong saya dong. Oh jadi maksa gitu. Nah ini hadirin rahimakumullah berbahagia. Akhirnya semua kebaikan-kebaikan yang kita itu tidak ra'yul hasanat. Apa ra'yul hasanat itu? Jangan gampang melihat kita baik. Maka jangan sampai begini loh Pak. Jangan sampai ngelamun diri kita, memuji diri kita. Ngomong begini, saya ini kalau mati besok kayaknya nggak mungkin masuk neraka. Sholat jamaah selalu saya. Sedekah minimal tiap hari Jumat saya sedekah. Tahajud nggak pernah saya tinggal. Duha always. Model saya kayaknya kalau besok mati nggak mungkin masuk neraka, pasti masuk surga. Tuh kalau yang begitu harusnya malaikat tuh tempeleng dari belakang. Gaplok.
Kalau bahasa betul surga ongkonglu kan itu ya. Surga siapa itu? Surga itu nggak bisa dibeli dengan sholatmu. Surga itu nggak bisa dibeli dengan sedekahmu. Karena derajat Allah betapa mulia dan tinggi. Sholat yang kami lakukan itu tetap maksiat masih jalankan. Kita kan termasuk kelompok STMJ Pak ya. STMJ, tahu STMJ? Sholat terus maksiat jalan, betul kan? Ya iya subhanallah. Ini kalau di masjid benar semua. Iya, Masya Allah, benar itu. Iya kan? Kita pulang aja, ya kan? Masya Allah, ketemu sama HP. Kira-kira kalau di HP itu ada yang pakaiannya, mohon maaf, ada kambing nggak pakai celana, kira-kira merem apa melek? Astagfirullah, ya Allah. Kita ini penghuni maksiat, ya Allah. Belum bisa apa-apa, ya Allah. Yang baca Quran lihat maksiat seneng. Yang hafal Quran lihat maksiat seneng, gembira. Ketua Dekam lihat maksiat cerita. Oh ini jangan sampai itu. Udah diem aja gitu loh. Subhanallah. Harus benar-benar ya Allah. Kita tuh gudang sampah, bukan gudang mutiara. Nah, lama-lama kita kembali kepada Allah. Ya Roh, nggak bisa hamba dituntun jadi lebih baik kalau bukan karena hidayah. Nggak mungkin kami bisa berubah lebih baik kalau tanpa izin Engkau ya Allah. Oleh karena itu hamba yang bodoh, yang lemah, yang tidak punya apa-apa ini hamba hanya punya Engkau ya Allah. Takdirkan hamba ya Allah agar hamba menjadi generasi yang terbaik, menjadi hambamu, pilihanmu, akhirnya hamba menjadi generasi yang soleh dan solehah ya Allah. Ini yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelembutan batin kita itu yang terakhir, tidak pernah kita berpegang harapan sandaran pada lain Allah. Itu Pak yang benar. Itu yang jadi kekasih Allah. Hartanya nggak pernah diandalkan. Kedudukannya nggak pernah disanjungkan. Ada silahkan itu pemberian Allah, tapi saya bersyukur pada Allah, saya sudah diberikan kemampuan seperti ini dan itunya. Ya Rabbana. Makanya nanti kalau ngomong, mau bicara depan orang, kita mau nolong orang, mau bantu orang, menjelaskan pada orang, ini makanya hati kita itu ngomong dulu dengan Allah. Ya Allah, izinkan lidah hamba, ya Allah. Izinkan hati hamba, ya Allah. Izinkan pribadi hamba akan menyampaikan yang baik. Sementara hamba ini bukan orang baik, ya Allah. Ya, mau ngaji begini, mau khutbah, mau bicara dengan masyarakat, ada orang ngadu minta pencerahan dengan kita, setel dulu diri kita, sambungkan satelit kita dengan Allah. Ya Rob, bagaimana hamba akan menjelaskan sesuatu yang benar? Ini ada orang datang minta pencerahan pada saya, minta solusi, sementara saya itu adalah pembudang yang sebuah kebaikan. Ya Rob, hanya kami husnudzon pada Engkau. Engkau adalah zat yang tidak pernah terbatas dengan situasi apapun. Engkau zat yang tidak pernah ada kelemahannya ya Allah. Berikan ya Allah, izinkan dan hamba berikan kemampuan titipan buat hamba agar hamba diberikan hidayah inayah sehingga mereka dengan saya orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, izin la inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan ngomong gitu aja. Aku bersandar diri kepada Engkau ya Allah, yang tidak punya daya dan upaya kecuali kepada Engkau. Ngomong baru Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam hati aja. Misalkan Bapak pura-pura beres baju lah, atau misalkan lagi kalau suka ngudut pura-pura ngisap padahal lagi mikir, ya, atau pernah minum sebagian. Ada apa Bu? Ada apa Pak? Ngomong baru. Gitu. Karena satelit kita udah sambungkan dulu pada Allah. Mohon izin, mohon bimbing ya Allah. Baru bismillah tawakal. Ngomong Bapak, ya Allah. Hatinya tuh Allah, Allah. Insya Allah Pak. Itu orang bukan hanya sampai di otaknya, tapi sampai dalam hatinya. Sampai Bapak udah bertahun-tahun ngomong, orang itu akan terkesan. Ya terima kasih Pak, dulu Bapak pernah ngomong dengan saya begini-begini. Tuh, Bapak itu nggak pernah ingat-ingat. Bapak itu ngomong itu nggak pernah dipikir susah-susah. Tapi kalau satelit nyambung, Allah berikan hidayah, kemudian ternyata Allah akan berikan ilmu manfaat. Walaupun sekecil apapun. Nah ini Pak hadirin rahimakumullah, karena kita sopan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kalau udah begitu insya Allah ra'yul hasanat, Bapak itu merasa bisa, merasa ustadznya, merasa dikiaikan, merasa ditokohkan. Enggak, karena tadi udah bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Setelah selesai juga jangan minta dianggap bisa, jangan merasa dianggap pinter, enggak. Kalau sudah disampaikan, sudah dijelaskan, terserah Allah. Masing-masing yang akan membuka hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Jadi akhirnya kita itu
Awalnya kita bersandar kepada Allah, akhirnya juga bersandar kepada Allah, tidak minta bagaimana ceramah saya, enak kan? Bagaimana penjelasan saya, nikmat kan? Bagaimana solusi dari saya, luar biasa kan? Jadi enggak, nanti ketika mereka diajak kita ngomong ternyata sukses, untung ada saya. Kalau enggak ada saya, makanya dengan saya, Anda sukses ini untung ada saya. Enggak pernah ada kayak gitu. Dilepasin itu semuanya. Itu pemberian dari Allah. Wasinya saya bicara juga dari siapa? Saya bisa ada kekuatan untuk berbicara, sok dari siapa tenaganya? Sampai saya bisa pikiran saya sempurna dari siapa? Terus kemudian mulut saya keluar bahasa dari siapa? Punya Engkau ya Allah. Nah ini hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini puasa begini, Pak. Ya, kutiba alaikumusiyam. Kemudian Allah wajibkan kita puasa. Ternyata yang puasa bukan hanya perutnya doang, bukan hanya merasakan lapar dan hausnya doang, tapi emosinya, nafsunya, termasuk pribadinya sopan ya Allah. Pagi-pagi ini kadang-kadang orang awam membicarakan, mohon maaf Pak, kemarin kira-kira buka itu pakai minum apa ya yang seger. Lah ini masih pagi baru jam 8 Pak, ngomongin tentang masalah buka yang ini seger. Lah ini hati-hati. Ini termasuk daripada tidak batal puasanya, tapi batal nilai puasanya. Pahala puasanya gugur itu. Ini hati-hati. Kita itu jaga yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Hati-hati besok HP yang kita lihat. Hati-hati berita yang kita lihat. Mohon maaf hadirin rahimakumullah, yang seperti hoak, menghujat orang, hati-hati. Dari sekarang kita tinggalkan. Belajar Pak, sunyi senyap kita dari dunia. Ini namanya ujlah Pak. Kalau dulu orang ujlah itu dari keramaian itu pindah ke tempat yang sepi, di gua-gua, di hutan-hutan. Kita nggak usah begitu. Kita silakan ujlah itu di tempat yang rame, tetap di rumah kita, tetap di kampung kita, tetap di daerah kita, tapi hati kita ujlah. Kalau misalkan mendengar sesuatu yang tidak pernah membesarkan Allah, kalau kita mendengar sesuatu yang tidak ada kabar tentang Allahnya, kalau kita mendengarkan sesuatu yang tanpa mendekatkan kepada Allah, mohon maaf, saya jaga, saya pelihara. Tapi kalau siapapun bicara yang makin kita mendekat kepada Allah, ayo ibadahnya karena Allah, tujuannya karena Allah, yuk saya ikut. Kenapa? Karena ternyata ini jembatannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya suka, Masya Allah. Bukan yang menguatkan, bikin gemuknya nafsu, ya, bikin gemuknya nafsu kita. Kita pelan-pelan, perlahan, lama-lama dibisahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. La'allakum tattaqun, terakhir. Ya Allah, keluar daripada ibadah yang kita lakukan ini, makin takut dengan Allah, makin takwa dengan Allah, makin yakin dengan Allah. Kenapa cirinya takwa? Pertama, tawadu. Ya Allah, saya makin bisa begini nih, andaikan bukan Engkau yang membimbing hamba, nggak mungkin ya Allah. Orang-orang menghargai saya, orang-orang kagum dengan saya. Andaikan misalkan orang tahu tentang aib saya, kelemahan saya, dosa saya, jeleknya saya, baunya pribadi saya, orang gak bakal dengar saya. Apalagi yang mulia, yang terhormat, naudzubillah. Ya Allah, ini hadirin rahimakumullah berbahagia. Nah itu salah satu diantaranya. Kita itu betul-betul makin mawas diri, ya itu diantaranya. Qanaah, menerima apa adanya. Kita biar jangan manusia-manusia yang gampang mencela. Dapat makanan, minuman, dapat apa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh dicela dulu. Misalkan gara-gara sayur ini kurang garam, gimana sih mah? Sayur ini kok cuma garam-garam aja nggak ada. Oh maaf papa. Ya kalau istrinya ngaji maaf. Kalau nggak, tinggal makan aja, rewel banget. Nah itu kan bahaya kan pak gitu. Ya udah mah kalau begitu saya besok nyari yang tempat kira-kira adem dah mulutnya. Nah kan cari lagi. Nah ini ada memang. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pak makan di rumahnya ternyata nggak terasa garam. Yang ditanya sama Rasulullah gini sama istrinya, wahai istriku tercinta, ini kemarin garam beli di mana? Beli di tetangga ya Rasulullah. Emang kenapa? Enak banget ini garamnya, Masya Allah. Padahal kurang garam. Akhirnya dicicipi sama istrinya. Kayak apa sih garam kok sampai dipuji sama baginda Rasulullah, dicicipi. Masya Allah ternyata nggak ada garamnya. Kita kayak gitu sama istri kita pak. Subhanallah. Kita ini, ayo pak, yang sayang dengan istri kita siapa? Tingkatkan lagi pak. Karena itu pemberian Allah yang terbaik buat diri kita. Tapi dia mulutnya begini-begini, mungkin kita kurang bisa bimbing dengan mereka. Dia karakternya begitu-begitu. Ingat,
dia itu dipasangkan oleh kita bukan karena mata dan pilihan kita, hakikatnya adalah Allah yang memberikan terbaik dengan kita. Ayo jaga istri kita, sayangi istri kita, yang terbaik buat kita. Kenapa? Bagaimanapun kita sukses hari ini, bisa kerja, bisa bisnis, kemana-mana punten, mohon maaf, dia yang menjaga anak kita, Pak. Betul Pak tidak? Kita ini bisa sukses, bisa kemana-mana, bisa berbagai macam kita laksanakan, pergi kemana, kadang-kadang berhari-hari kita baru pulang, mohon maaf, yang menjaga harta kita di rumah adalah istri kita. Betul Pak tidak Pak? Mau macam-macam, mau nambah lagi, boleh juga sih. Boleh gitu. Boleh Pak. Kalau bahasa Qurannya boleh, nggak ada larangan, ya. Tapi pain ta'dilu fawahidatan. Kalau nggak bisa adil, nggak tambah tenang, tentram, satu saja, Pak. Ya Pak ya. Tapi gimana Pak? Di luar itu banyak janda-janda Pak. Kalau seandainya kita tidak pelihara, boleh Pak, boleh. Ya kalau memang kita siapin dulu. Tapi kalau misalnya kita nambah, lantas ibadah kita bukan tambah rajin, ya kan? Misalkan kita bayangkan sama Bapak punya anak kecil, umur misalkan di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun. Sementara Bapak punya istri 2, pas mau berangkat, Papa, adik panas Papa, batu pusing Papa. Sementara ini giliran kita harus pindah istri yang kedua. Kira-kira ada iba nggak kita? Nah kalau misalnya iba, ya udah deh biar cepat sembuh, udah mama aja ya. Sekarang giliran mama yang sono, Masya Allah. Ya gitu, subhanallah. Boleh saja kalau Bapak bisa. Kalau saya rasanya bukan nggak boleh mengatakan saya nggak bakal Pak, nggak boleh. Atau saya mengatakan pasti saya akan nambah, nggak boleh. Kita tidak tahu jalan besok ke depan. Hari ini kita berkata tidak, siapa tahu besok? Iya. Sekarang kita belum ada gambar yang bertarik. Kalau besok ternyata adalah muda, umurnya baru 26 tahun. Lantas ternyata kita itu Pak, dia ngomong sama kita menerima apa adanya. Kalaupun misalkan masalah katakanlah nafkah, insya Allah saya masih punya. Yang penting Bapak bisa jadi suami saya. Yang penting saya bisa hidup yang ini istiqomah. Kira-kira Bapak mau? Wah, mau banget. Nah ini hadirin yang mau berbahagia. Mudah-mudahan ya Pak ya, hati-hati Pak ya. Ini kenapa ujungnya begitu? Ya ini. Ini. Jadi kembali pada diri kita, sayangi diri kita. Pertama anugerah Allah. Yang kedua kita punya istri, juga sama itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangi dan cintai anak-anak kita. Jangan telantarkan mereka pendidikannya. Jangan sampai mereka cuma sekolah, belajar. Iya, silahkan cari yang umumnya, tapi mereka biar kenal Tuhannya, Pak. Sebab yang bisa membimbing akhir hayat kita, ketika kita nanti sudah tergeletak, sudah tidak kuat apapun, yang bisa bimbing kalau keluar, Papa, Ayah, Bapak, yuk zikir bersama adek, zikir, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Betapa sang ayah bahagia ini ternyata bukan mobil banyak. Betapa kata sang ayah yang membuat leganya dunia ini bukan karena uang di ATM yang banyak berlimpah, bukan karena rumah banyak sebagainya, tapi kalam yang diucapkan seorang anak yang soleh membimbing mereka untuk mengenal Allah. Ini surga di atas surga kata mereka. Ya Allah, betapa kami melebih daripada punya mutiara ketika anak kami bisa membimbing kalimat thayyibah, apalagi ketika hamba sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di sini tadi ada titipan dari Pak RW. Kita kirim doa. Ustaz, enak Ustaz. Mana tadi yang jadi imam, mana tadi? Ta'al, Ba'din. Mohon doa kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak keluarga yang minta di talintah. Ini dibantu. Salah satu diantaranya adalah yang sudah wafat ya, sudah meninggal. Ini ada Kiai Agung dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada yang masih hidup atau yang masih ada, juga mohon didoakan katanya. Salah satu diantaranya adalah panjang umur, kemudian senantiasa disembuhkan ya dari penyakitnya, kemudian juga minta dimudahkan segala urusan-urusannya, juga minta dimudahkan rezekinya yang halalan, thayyiban, mubarakan dan berkah. Kemudian juga minta diberikan anak-anak cucu keturunannya dan mantu yang soleh dan soleha. Ini adalah Ibu Jati ya, Ibu Tati, mohon maaf, Ibu Hati Hartati
binti Haji siapa ini? Marzuki. Ini juga banyak ke bawahnya semua. Saya minta ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa duwadi wa dzurriyyati wa ahli baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila almarhum. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ta'ala ya Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin min hamdan ya yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim 'azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah lana ya Allah bi futuhil arifin minan nabi wal muqarrabin syuhada'i was salihin wal ulama'il arifin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afiha wa'fu anhum. Khususan ya Allah min ahli jamaah min ahli kubur. Irhamna ya Allah. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Allahumma qabrahu rawdah min riyadil. Allahumma qabrahum rawdah min riyadil jannah ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wa anzilil barakah wa anzil maghfirah.
Ya Allah ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma khudna min ahli la ilaha illallah kama fatahta min ahli la ilaha illallah nas'aluka la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah Allahumma ij'alna akhirata hayatana ya Allah bi husnil khatimah اللهم اجعلنا آخرة حياتنا يا الله بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا آخرة حياتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان يا الله وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا رحمن اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وتلامذنا يا الله من أهل الصالحين من أهل الشاكرين من أهل الذاكرين من أهل القرآن من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله بلغ مقاصدنا حاجاتنا يا رحمن بلغ مقاصدنا حاجاتنا يا رحيم بلغ مقاصدنا حاجاتنا يا مجيب السائلين اللهم بلغ مقاصدنا حاجاتنا لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المكة المكرمة والمدينة المنورة اللهم اجعلنا أمرة حجا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وزيارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah.